Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Linardo Pratama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah agama, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fiona Fitri Subroto, NIM G1C122060 dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Maksud dan tujuan saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah agama, di mana saya akan menjelaskan salah satu materi agama yang berjudul Islam dan Kesejahteraan Umat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep masyarakat madani. Masyarakat madani lebih kurang dapat dipahami sebagai sebuah tatanan masyarakat yang ideal, adil, makmur, dan berketuhanan. Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah yang disebut sebagai masyarakat madani atau masyarakat berperadaban, atau bisa juga disebut dengan civil society. Masyarakat madani ialah kehidupan Islami yang ditandai tingkat yang tinggi dalam komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh jajaran anggota masyarakat, dan keterbukaan posisi kepemimpinannya terhadap ukuran kecakapan pribadi yang dinilai atas dasar pertimbangan yang bersifat universal dan dilambangkan dalam percobaan untuk melambangkan puncak kepemimpinan yang tidak bersifat keturunan. Masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik atau tantangan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Nah, adapun ciri dasar dari masyarakat madani itu sendiri. Yang pertama itu adalah masyarakat egaliter atau kesepadanan. Maksudnya yaitu masyarakat yang mengakui adanya kesetaraan dalam posisi masyarakat dari sisi hak dan kewajiban tanpa memandang suku, keturunan, ras, agama, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penghargaan, bahwa dalam masyarakat madani adanya penghargaan kepada orang berdasarkan prestasinya. Yang ketiga yaitu keterbukaan. Maksudnya, sebagai ciri masyarakat madani adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesediaan untuk mendengarkan pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Yang keempat yaitu penegakan hukum dan keadilan. Maksudnya, hukum ditegakkan pada siapapun dan kapanpun, walaupun terhadap keluarga sendiri karena manusia sama di depan hukum. Yang kelima yaitu toleransi dan pluralisme. Maksudnya, tak lain adalah wujud civility, yaitu sikap kewajiban pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selalu benar, tidak memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri. Yang terakhir, yang keenam, yaitu musyawarah dan demokrasi. Maksudnya, unsur asasi pembentukan masyarakat madani dalam bermasyarakat yang saling memberikan hak untuk menyatakan pendapat dan mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat orang lain. Nah, dari ciri dasar tadi, ada pun ciri spesifik juga dari masyarakat madani. Hal-hal itu meliputi yang pertama yaitu bertuhan. Maksudnya, masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan, dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan mengatur kehidupan sosial. Yang kedua, yaitu damai. Maksudnya, masyarakat masing-masing individu maupun kelompok saling menghormati pihak lain secara adil. Yang ketiga, yaitu tolong-menolong. Maksudnya, masyarakat saling menolong satu sama lain tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasan. Yang keempat, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Maksudnya, masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, serta keutuhan masyarakat sesuai kondisi masing-masing. Yang kelima, yaitu berperadaban tinggi. Maksudnya, masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan tersebut untuk kemaslahatan hidup manusia. Yang keenam, yaitu berakhlak mulia. Maksudnya, pembentukan akhlak masyarakat dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, toleran. Maksudnya, tidak ikut campur terhadap urusan orang lain sebagai hak kebebasan manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi, dari ciri dasar, pengertian menurut Islam, ciri spesifik tadi, bisa kita simpulkan bahwasannya masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, yang ditandai dengan sikap yang terbuka, toleran, dan taat hukum. Nah, dari konsep masyarakat madani yang sudah disampaikan sebelumnya, yang meliputi pengertian, ciri-ciri, kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani itu sendiri. Nah, ada beberapa cara untuk mewujudkannya. Yang pertama ialah melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tubuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, sebagai kontrol terhadap negara. Nah, selain cara mewujudkannya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, umat Islam juga perlu strategi dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, yaitu umat Islam harus mempunyai pandangan tentang integrasi nasional dan politik. Yang kedua, umat Islam harus mereformasi sistem politik demokrasi. Maksudnya, pandangan yang bahwasannya dalam membangun demokrasi perlu usaha dan memberikan hasil terhadap kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, umat Islam harus mempunyai paradigma membangun masyarakat madani yang lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara yang terdiri dari akademisi intelektual, para pengusaha, budayawan, serta para mahasiswa. Adapun contoh penerapan serta peran penting masyarakat madani dalam pendidikan, yaitu yang pertama dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Bagaimanapun juga, pendidikan memegang peran penting untuk menciptakan SDM yang unggul dalam berakhlak, berilmu, dan berwawasan serta profesional dapat dibentuk. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam adalah sistem yang menganut dan memasukkan nilai-nilai, norma, dan ajaran Islam sebagai unsur yang fundamental dalam mencapai kesejahteraan. Nilai-nilai keimanan tersebut sebagai tolak ukur untuk menentukan tindakan ekonomi dalam mengelola faktor produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa sebelum memasukkan dalam sirkulasi hukum pasar. Sehingga terjalinnya keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok dengan hukum pasar yang diformulasikan melalui berbagai hasil kebijakan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan negara dalam bentuk kebijakan yang berasaskan nilai-nilai keimanan. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam memiliki sikap yang moderat. Maksudnya, sistem ekonomi Islam tidak menzalimi kaum lemah dan juga tidak menzalimi hak individu dan kelompok kaya. Sistem ekonomi Islam memiliki peluang untuk kembali tampil memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terrealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sejarah telah mengukir bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam dengan penerapan instrumen yang ada seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pada pemerintahan awal yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah, mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan kekuasaan pengaruh pada masa itu. Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam.
Hal ini berawal dari kerjasama antara kaum muhajirin dan ansor. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan antara lain syirkah, kirat, dan qiyah dalam perdagangan. Setelah itu juga diperkenalkan sistem musakoh, mukabaroh, dan muzaraah dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan dalam berdagang. Masa kekhalifahan kedua dalam kepemimpinan Islam Umar bin Khattab juga telah membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam mampu menciptakan kesejahteraan. Pada masa ini, angka kemiskinan berhasil ditekan sehingga sangat sulit menjumpai orang yang berhak menerima zakat. Jadi, kesimpulannya, sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan kembali kesejahteraan masyarakat dengan mengaplikasikan sistem ekonomi Islam dengan optimalisasi instrumen ekonomi Islam. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, kesenjangan serta kecemburuan sosial dapat diredam. Kemudian sistem ekonomi Islam akan membimbing masyarakat dan dunia menuju kemakmuran, hayatan thayyibah dunia dan akhirat. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materinya mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.